warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu di sini, Ibu Dwi Setianingsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Teks ulasan itu ada dalam kompetensi dasar 3.11, 4.11 dan 3.12, 4.12. Ya, nanti yang akan tidak jauh dari yang namanya mengidentifikasi informasi teks ulasan, kemudian ada menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan, menjelaskan kembali isi teks ulasan, dan tentunya menyusun teks ulasan di bagian akhir ya. Sekarang, apa sih itu teks ulasan? Teks ulasan itu adalah teks yang berisi tinjauan atau penilaian terhadap suatu karya, baik itu buku, film, musik, dan juga lukisan atau karya seni lainnya seperti halnya patung. Nah, teks ulasan di sini sama seperti halnya teks review ataupun resensi. Nah, di sini untuk teks ulasan karena berkaitan dengan penilaian pasti tidak jauh dari yang namanya keunggulan dan kelemahan suatu karya itu sendiri. Keunggulan berarti kelebihan karya, yang pastinya ada yang istimewa dari karya itu sendiri ya. Di sini biasanya ada kata-kata penanda, bahasanya mudah dimengerti, alurnya tidak berbelit-belit alias tidak muter-muter gitu ya. Kemudian di sini ada mampu, misalnya lagu tersebut mampu menggugah semangat. Nah, berarti ada kata mampu, ada kata dapat. Nah, itu termasuk ke dalam keunggulan karya. Nah, bagaimana dengan kelemahan? Kelemahan karya sudah pasti itu adalah kekurangan karya. Hal-hal yang kurang dari karya itu sendiri. Jadi, kata penandanya juga pasti ada kurang dipahami, kurang bagus, kurang dapat dimengerti, tidak sederhana alias rumit gitu ya, berbelit-belit. Nah, itu sebagai penanda dari kelemahan karya. Ya, sekarang ada berapa ya struktur teks ulasan itu? Baik, struktur teks ulasan itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama identitas karya. Karena yang namanya menilai itu tidak akan mungkin jika kita belum mengenal karya itu sendiri. Sama seperti halnya manusia ya. Ibu tidak akan menilai si A itu baik, si A itu rajin, si A itu malas. Nah, kalau ibu sendiri belum tahu atau belum mengenal siapa dia. Jadi, struktur teks ulasan juga sama. Sebelum kita menilai karya, kita harus tahu dulu. Kita harus kenal dulu dengan karya yang akan diulas. Apa saja isinya? Yaitu yang ada di dalam identitas karya ada siapa ya penulisnya, judulnya apa, kota terbitnya di mana, penerbitnya, tahun terbitnya gitu ya. Itu untuk identitas karya, struktur yang pertama. Nah, sekarang struktur yang kedua yaitu berkaitan dengan orientasi. Orientasi ini adalah bagian pendahuluan yang berisi tentang pengenalan secara umum atau gambaran umum. Contoh, si lagu itu, misalnya lagu tersebut itu merupakan lagu fenomenal, atau buku tersebut itu buku yang paling laris. Nah, ini berkaitan dengan orientasi. Jadi nanti di sana orientasi itu isinya tentang penghargaan, kemudian kontroversi ataupun tidak kontroversi karyanya gitu ya, alias keberadaan karya itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang namanya orientasi. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga di sini sinopsis. Sinopsis mah sudah tahu ya, pastinya yang berkaitan dengan ringkasan isi cerita. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah analisis. Analisis berarti pendalaman secara lebih rinci yang berkaitan dengan unsur-unsur ceritanya. Kalau lagu ya berarti unsur-unsur liriknya. Liriknya itu tentang apa isinya, dikaitkan atau difokuskan pada hal yang bagaimana ya. Nah, itu yang namanya untuk struktur analisis. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan evaluasi, yaitu unsur yang kelima.
evaluasi. Dari kata evaluasi itu sendiri artinya kan penilaian. Jadi di sini struktur evaluasi ini isinya ya tentang penilaian kelebihan dan kelemahan. Kelebihan karyanya, kira-kira bahasanya mudah dipahami, misalkan ya. Kemudian alurnya tidak berbelit-belit atau alurnya sederhana. Kemudian kata-katanya mampu membangkitkan semangat atau kata-katanya mampu mempengaruhi pembaca agar bisa meniru atau mengikuti seperti yang diceritakan atau dijelaskan dalam buku. Itu untuk penilaian segi kelebihan. Kemudian di sini ada juga kekurangan. Itu pasti ada ya. Nah, di sini untuk kekurangan biasanya ada kata namun, sayangnya gitu ya. Contoh, isi ceritanya menarik. Sayangnya, selanjutnya di sini ada struktur yang keenam, itu adalah struktur rekomendasi. Rekomendasi berarti saran. Di dalamnya pasti kita ada penilaian kelaikan dan saran tentang karya tersebut, apakah itu layak dibaca atau tidak. Kalau layak itu untuk usia berapa? Kalau anak-anak kan ada juga tuh, ada anak-anak usia TK, anak-anak usia SD, itu kan pasti berbeda bacaannya ya. Itu sasaran-sasaran pembaca itu ada di dalam rekomendasi, struktur yang keenam. Oke, itulah untuk struktur teks ulasan. Ya, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan ada 4, anak-anak. Yang pertama itu menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang contohnya ada kata bahwa atau yakni gitu ya. Ini yang menerangkan bahwa. Nah, buku tersebut sangat menarik yaitu pada bagian bla 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 bla. Nah, ada kata yaitu atau yakni. Nah, ini juga termasuk ke dalam konjungsi penerang. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua adalah penggunaan konjungsi temporal. Temporal berarti konjungsi atau kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya ada kata sejak, ada kata ketika, ada kata saat ya. Kalau di cerita itu kan biasanya ada kata pada zaman dahulu. Nah, itu juga sama. Saatnya itu juga termasuk konjungsi temporal. Ketika tadi sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya ada penggunaan konjungsi kausalitas. Penggunaan konjungsi kausalitas berarti kata hubung yang berkaitan dengan sebab akibat. Ada kata sebab, ada kata oleh karena itu. Seperti ini contohnya. Buku tersebut layak untuk dibaca oleh semua kalangan karena berisi tentang motivasi-motivasi yang menggugah pembaca. Nah, berarti di sini ada kata karena itu ada termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Ya, selanjutnya adalah yang keempat ya. Yang keempat di sini menggunakan kata-kata rekomendasi atau saran. Pastinya di dalamnya itu berisi tentang kata-kata yang menunjukkan saran. Saran ada kata hendaknya, ada kata sebaiknya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan yang keempat. Ya, selanjutnya adalah penyusunan teks ulasan. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Oke, langkah-langkah penyusunan teks ulasan itu ada 5. Yang pertama, kita sudah pasti harus mencatat terlebih dahulu identitas karyanya yang akan diulas. Karena yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya, kita tidak akan mungkin menilai si A itu baik atau buku tersebut itu bagus, buku tersebut itu jelek kalau kita memang belum mengenalnya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita catat dulu identitas karyanya. Kemudian yang kedua, kita harus mencatat hal-hal pentingnya yang ada dari karya tersebut. Yang ketiga, itu kita menelaah atau menganalisis, mencari lebih dalam ya tentang keunggulan dan kelemahan karya itu sendiri. Dan yang keempat, di sini ada simpulan yang bisa kita sampaikan kepada pembaca berkaitan dengan laik atau tidak laik. Kesan-kesannya itu apa? Selama
membaca buku tersebut itu kira-kira kalian mendapatkan feel atau tidak. Nah, itu simpulan ya. Dan berikutnya ada kita berikan saran-sarannya. Saran-sarannya itu contoh kalau kita menilai bahwa buku tersebut layak untuk dibaca ya, layak untuk dibaca itu kira-kira layak dibacanya oleh anak-anak usia berapa? Usia TK pasti beda dengan usia SD. Begitupun usia SD dengan usia SMP juga pasti berbeda. Ya, itu untuk langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Ya, demikianlah anak-anak untuk penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terbantu dengan adanya video ini. Seperti biasa, Ibu akhiri dengan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.